Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar dengan baik ya? Dengan baik, silahkan Ibu. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sulistiowati, CEO dari Infobrand, kemudian Bapak Tri Raharjo dari CEO Trans&Co. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sekedar sharing topik kali ini, Beyond Profit, Building Purpose Driven Organization and Sustainable Growth. Ini mungkin kali kedua buat saya hadir di acara award yang dilakukan oleh Infobrand dan Trans&Co. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memasuki atau sharing tentang ide Beyond Profit Building Purpose Driven Organization ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang posisi saya terbaru di Kadin, yaitu Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana. Kenapa? Karena ini kaitannya juga masih erat dengan sustainability yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan. Karena kita bicara sosial, bicara CSR, bicara SDGs, masalah-masalah sosial, masalah-masalah masyarakat ada di dalamnya. Misalnya bicara bencana, hari ini masih banyak orang dan di trennya di internasional itu keterlibatan swasta atau dunia usaha dalam penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat nyata. Trennya menjadi ke sana. Dan pelibatan dunia usaha itu tidak seperti sebelumnya atau yang banyak difahami orang, yaitu hanya seperti CSR di awal gitu, memberikan donasi pada saat terjadi tanggap darurat. Sebenarnya yang dilakukan adalah ini kaitannya erat dengan sustainability perusahaan, mulai dari preparedness pada saat kejadian dan pada saat recovery. Karena pada saat terjadi bencana, perusahaan atau corporate juga merupakan victim. Dia subjek dan sekaligus objek. Apa yang dilakukan untuk itu? Dan saya melihat ketika saya menjadi juri di sustainability, saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah terlibat di dalam kegiatan CSR-nya dalam kaitan dengan penanggulangan bencana. Saya kira itu dulu kenapa saya hadir, masih mau diminta untuk hadir di sini, karena saya lihat ini masih kaitannya erat dengan tanggung jawab saya di Kadin. Bapak dan Ibu sekalian, dari pidato yang disampaikan baik oleh Ibu Susilowati maupun Pak Tri, itu terlihat dengan jelas apa yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dalam kaitan dengan sustainability dan bagaimana perusahaan-perusahaan hasil analisanya itu mendapatkan bukan hanya profit, jadi beyond profit, dan bagaimana CEO, keterlibatan CEO di dalamnya. Nah, untuk memulai, saya mohon dibantu untuk sharing video. Saya berharap mungkin suatu saat Infobrand dan Trans&Co ini bisa membuat semacam video looping dari para pemenangnya dengan menampilkan apa sih aktivitas yang dilakukan, misalnya kaitan tadi dengan CEO-nya, kemudian kaitan dengan sustainability yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dapat award ini, video loopingnya, di mana mereka mendapatkannya, itu akan menarik, karena ini juga akan bisa menjadi bahan ajaran di kampus-kampus gitu. Karena kita kurang sekali bahan ajaran yang sumbernya berasal dari lokal. Saya berharap ini ke depan bisa dilakukan oleh Trans&Co dan Infobrand, karena materinya pasti banyak. Silakan diputarkan videonya, ini hanya 5 menit saja. Six great examples of purposeful businesses. Having a meaningful purpose ensures that your company is about more than just serving up profits to stakeholders. It means people can genuinely connect with your organization because they believe in what you're striving for in the world. In my book, Business Trends in Practice, I look at the 25 transformative forces, and being a business with a purpose is one of those trends. And research shows
clear benefits of having a purpose-driven organization. Deloitte reported that companies that lead with a purpose show higher market share gains, achieve higher customer and employee satisfaction, and grow 3 times faster than their competitors. The Strength of Purpose study, which surveyed 8,000 companies in 8 markets, asked people to rate 75 different brands based on the strength of their purpose. And the result of the study showed that when brands had a strong purpose, consumers were 4 times more likely to trust the brand, 4 times more likely to buy from the brand, and 4.5 times more likely to recommend the brand to others. On top of that, 83% of people said that companies should only earn a profit if they also have a positive impact in the world. So purpose is particularly important to younger consumers too, especially Gen Z and millennials. So let's look at some of the great examples that I found of purposeful businesses. The first one is The Body Shop, which has the goal to help 40,000 economically vulnerable people around the world to access work, and as part of the company's fight for a fairer and more beautiful world. And they also want to ensure that 100% of their natural ingredients are sustainably sourced and traceable, as well as build 75 million square meters of wildlife corridors to help endangered species to thrive. And then we have the Cheeky Panda Company, which is a toilet paper manufacturer that was created to provide an alternative to the standard tree-based toilet paper we normally use. Cheeky Panda's product is made from sustainable bamboo, which grows incredibly fast and without any need for fertilizers. And the paper also doesn't contain any bleach or chlorine. Then we have the Dove Self-Esteem Project, which helps teachers, parents, and mentors deliver self-esteem education to 20 million younger people. And Dove's Real Beauty ad campaign that featured models of different body shapes and sizes have struck an important chord with women and girls all over the world. Outdoor apparel brand Timberland is another example. It works hard to connect employees' everyday work to a shared purpose to inspire and equip the world to step outside, work together, and make it better. And they have partnered with Planet Water Foundation, for example, to install clean water towers in worker communities that lacked access to clean drinking water. Then there's Savers, a thrift store chain with locations in the US, Canada, and Australia. The organization purchases its products from non-profit organizations who have received the items as donations and then sells them at affordable rates at their brick-and-mortar stores. Savers recycles any items that don't sell and also partners with a number of non-profits to create jobs, assist people with disabilities, and support at-risk children. In the fintech world, we have Auden. This company takes on one of the most toxic financial services, payday loans. Auden is a socially responsible financial service company offering more affordable personal loans and financial services to people who have been underserved, excluded, or overcharged by mainstream financial services providers. These are hopefully inspiring examples. I would love to hear yours, so feel free to share any other examples of your favorite purposeful businesses in the comments saya kira below. cukup. As always, if you want to learn more, don't forget to subscribe. Baik, itu tadi sekedar ada 6 perusahaan yang diambil contoh yang bagaimana menerapkan purpose gitu, penekanannya pada purpose, dan ini sejalan dengan penelitiannya yang luar biasa, engagement terhadap pegawai, profit, dan lain-lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dibantu share, saya punya PowerPoint. Ya, materi saya kali ini Beyond Profit, Building Purpose Driven Organization and Sustainable Growth.
kita masuk ke berikutnya. Apa sih? Ini kaitannya tentu dengan corporate social responsibility. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan adalah suatu konsep CSR itu apa yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak atau produk ataupun jasa dan keputusan bisnisnya terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan. Jadi ini erat sekali CSR kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, kemudian di mana menjalankan keputusan tidak hanya berdasarkan faktor dasar keuntungan atau keuangan atau dividen, tapi ini juga penting, tetapi juga harus didasarkan pada lingkungan. Jadi 3P tadi, people, planet, dan profit. Berikutnya. Ini kerangka kerja CSR, kita semua sudah pahami, fokus pada etik, pemangku kepentingan, fokus pada muatan subjek inti dan isu, fokus pada proses. Oleh sebab itu, karena masalah CSR ini masalah etik, upaya-upaya untuk membuat CSR menjadi undang-undang, teman-teman di Kadin dan teman-teman pengusaha selalu menentangnya. Kita tidak melihat bahwa itu, dan termasuk di dunia. Saya kira CSR yang ada undang-undangnya hanya ada di India. Berikutnya. Ini fokus pada etik, ini 7 prinsip perilaku, akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan pemangku kepentingan, menghormati aturan hukum, menghormati norma-norma perilaku internasional, dan menghormati hak asasi manusia. Berikutnya. Ini fokus pada muatan subjek inti dan isu. Ini bicara masalah tata kelola, praktek ketenaga kerjaan, bisnis yang fair, kemudian hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan komunitas. Tadi isu konsumen juga, fokus pada konsumen itu sudah diangkat tadi, lingkungan hidup begitu juga dalam sambutan baik oleh Pak Tri maupun Ibu Susilowati. Berikutnya. Nah, fokus pada proses, bahwa CSR yang baik juga tadi fokus pada proses. Ini kepada perusahaan memiliki kewajiban hukum, terkena dampak positif dan negatif dari produk jasa produksi. Kita bisa lihat misalnya bagaimana, kalau yang saya tahu persis itu yang saya pelajari misalnya Unilever. Itu dari value chain dilihat, dihitung dampak negatif yang terbesar adanya di mana, kemudian bagaimana mengurangi dampak negatif di dalam value chain tersebut. Fokusnya terhadap di mana, ini pada prosesnya yang dilihat, misalnya seperti itu. Kemudian menyampaikan kepedulian terkait keputusan dan aktivitasnya, sehingga mulai dari suppliernya sampai end to end ikut terlibat. Dapat membantu perusahaan mengatasi dampak tertentu, mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih tanggung jawabnya. Terus dirugikan bila tidak dilibatkan oleh perusahaan, berada dan merintah di rantai nilai dan terkena dampak perusahaan ini. Yang saya lihat rantai value change-nya yang dibuat oleh Unilever itu kelihatan sekali bagaimana dia meminimalisir dampaknya dari mulai pengadaan barang sampai dengan ke customer. Dan ternyata bahwa dampak yang terbesar itu mulai pada resources, pengadaan bahan baku, dan yang kedua terbesar itu ada di customer, pada kasus Unilever misalnya. Kemudian lihat berikutnya, silakan. Nah, stakeholders engagement. Ini kunci sukses dari program CSR, ini stakeholders engagement. Ini materi saya masalah stakeholder engagement, ini yang dibahas pada tahun lalu. Next. Sekarang kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan purpose driven company. Tadi saya ingin menarik saja kenapa purpose driven company ini menjadi penting di dalam pemahaman kita dalam sustainability suatu perusahaan. Bahwa purpose driven company itu kalau kita lihat dari definisinya, ones that has shared vision. Tadi kita lihat bahwa salah satu kriteria keunggulan dari CEO yang baik adalah CEO yang mampu bagaimana mensosialisasikan visi dari perusahaan, visi misi dari perusahaan kepada bukan saja pegawainya tetapi juga customernya, sehingga visi misi itu menjadi brand yang sangat baik. Nah, ini info brand cocok banget nih kalau melakukan ini. Jadi purpose driven company itu kalau brandingnya bagus dari perusahaan,
pasti dampaknya tadi sudah bagus, itu penelitian yang dilakukan oleh Deloitte di dalam misalnya film tadi. Kemudian ini dilakukan juga tadi mulai dari produk, proses ke pegawai sampai ke pelanggan. Kemudian selain itu bahwa purpose driven company yaitu perusahaan atau organisasi yang mengintegrasikan persoalan-persoalan sosial, politik yang ada di dalam masuk ke dalam visi misinya. Itu kemudian dan ini perusahaan-perusahaan itu masuk ke dalam kebijakannya, kemudian tujuannya dan prosedur yang dilakukan dalam perusahaan. Kemudian purpose driven company juga merupakan organisasi yang punya gambaran atau tujuan yang clear purpose. Tujuannya apa sih dari perusahaan ini? Dan kemudian statement mampu mendefinisikan statement dan arahan dalam strategi di dalam strategi bisnisnya dan di dalam pengambilan keputusannya. Ini memang salah satu tugas yang berat dari CEO. Jadi kalau misalnya perusahaan punya visi misi, bagaimana CEO bisa menjelaskan dan mensosialisasikannya ke bawah? Itulah kemampuan yang dituntut dari purpose driven company. Berikutnya. Nah, apa ini purpose driven company? Ini mencakup apa saja? Bahwa dia pasti bicara soal sustainability. Kemudian ada tanggung jawab sosial, ada masalah lingkungan, ada masalah well-being dari employee, dari pegawainya. Jadi ini masih ada kaitannya. Jadi purpose driven company itu pasti akan meliputi masalah-masalah ini. Berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita meng-create purpose driven company? Ini bisa kita bisa menciptakan dengan new business model. Jadi bisnis model yang belum pernah ada yang kita ciptakan di dalam perusahaan kita. Jadi kemudian kalau bisnis modelnya baru, biasanya karena kita sudah leading di depan, followers baru ikut. Jadi begitu followers ikut, kita pindah lagi ke bisnis model yang baru lagi. Jadi memang purpose driven company ini butuh inovator-inovator. Kemudian discovering new technology or improving existing one. Jadi ini inovasi yang kuat. Jadi nggak heran juga tadi kalau salah satu kriterianya CEO yang baik itu yang kaitannya sensitif terhadap digital. Jadi dalam masalah-masalah perkembangan teknologi, perusahaan mau tidak mau itu harus ikut. Kita lihat perusahaan yang begitu bagus kalau teknologinya tidak baik, dihack, kemudian datanya tidak rapi, kita lihat bahwa penerapan teknologi banyak sekali efisiensi dan juga kemudahan yang didapat oleh pegawai dan juga buat perusahaan. Kemudian changing customer perception of sustainability, encouraging customer to demand more sustainability product and produce product services. Jadi purpose driven company ini pasti juga mampu mengedukasi customernya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tadinya produksinya banyak memproduksi dalam produknya itu memproduksi waste, bagaimana bersama-sama pelanggannya juga diedukasi supaya punya konsep tentang keberlanjutan. Jadi tugasnya bukan hanya cukup pada pegawainya tapi juga mengedukasi kepada pelanggannya. Bahkan keterlibatan pelanggan dalam beberapa penelitian dan dalam beberapa perusahaan itu membuat perusahaan menjadi lebih baik gitu. Kemudian karena pelanggannya tuh sense of belonging terhadap produk itu menjadi lebih baik dan keinginan membeli lebih banyak lagi dan pelanggan ini akhirnya akan menjadi bagian dari salesnya perusahaan tersebut. Nah, ada lagi satu paying employees more. Artinya begini, ini kaitannya tentunya dengan produksi. Kita bukannya bicara tentang upah minimum, tapi pay for kemampuan dia untuk memproduksi. Kalau dia memproduksinya bagus, ya pay for kinerja gitu loh. Kemudian persuading investor to behave sustainably. Jadi ini juga penting, bagaimana bukan hanya customer, tapi juga bagaimana perusahaan atau terutama ini CEO-nya nih, mampu mengedukasi para investornya bahwa
concern terhadap masalah sustainabilitas menjadi sangat penting karena punya dampak dari A sampai Z yang tadi sudah diuraikan di dalam video. Next. What do purpose-driven companies do? Apa sih yang dilakukan oleh purpose-driven company? Yang pertama tadi, karena membutuhkan misalnya bisnis model yang baru, bagaimana mendekati ke pelanggan dengan baik, bagaimana supaya engage dengan pelanggan, bagaimana meyakinkan investor, tentunya inovasi di dalam organisasi itu menjadi sesuatu yang it's a must, sesuatu yang harus. Kemudian engage with partners for more impact. Jadi ini juga engagement. Jadi by engagementnya dengan partnersnya, partners itu bisa mulai dari kalau kita bisa lihat dari mitranya itu bisa menjadi supplier, terus partners bisa juga jadi pelanggan. Kemudian understand their purpose, ini paling penting. Bagaimana apa sih? Jadi kalau misalnya brand dari perusahaan ini apa gitu. Misalnya brandnya menyelesaikan masalah dari pelanggan. Bahwa bisnis itu apa? Ketika kita mampu menyelesaikan masalah dari orang yang punya masalah, disitulah bisnis itu bisa tercipta. Jadi kemampuan memahami dari tujuan dari perusahaan, kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan difahami oleh pelanggan, itu menjadi tujuan dari, yaitu yang dimaksud dengan purpose driven company, dan itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang punya atau yang dikenal dengan purpose driven companies. Kemudian act to protect the future. Ini udah pasti. Jadi tadi kita bicara perusahaan yang sustainable bukan hanya yang punya profit tinggi. Punya profit tinggi tapi kalau misalnya sustainability-nya tidak ada karena kemudian tidak sensitif terhadap lingkungan, kemudian tidak disenangi oleh generasi X, generasi Z gitu yang menjadi future tenaga kerja di perusahaan tersebut, ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian praktis filantropi, tadi juga menjadi indikator di dalam CSR-nya bahwa CSR-nya donation value, terus konsep dan impact. Jadi ini memang ini kaitannya dengan sustainability kuat banget gitu. Kemudian fokus on customer education. Tadi saya udah bicara juga panjang lebar. Jadi bagaimana kemampuan perusahaan mengedukasi customer supaya lebih environment friendly misalnya. Terus supaya bisa lebih baik lagi. Supaya bisa lebih mengurangi dampak terhadap dampak-dampak terhadap yang diciptakan oleh produk perusahaan tersebut. Next. Ini masih kalau kita lihat lagi. Apa sih yang dilakukan juga oleh perusahaan purpose driven companies? Yang pertama, engage your team members. Kekompakan di dalam perusahaan itu menjadi kewajiban. Nggak mungkin seseorang mendapat CEO award atau perusahaannya baik kalau leadersnya tidak mampu bisa menciptakan tim yang kuat, yang satu sama lain berhubungan dengan baik. Itu nggak mungkin. Dan perusahaan profit paling sementara, nggak akan sustainable kalau dia tidak mampu bisa menciptakan tim yang bagus di dalam perusahaan tersebut. Kemudian deliver fair practice. Nah ini juga pasti ini dilakukan oleh perusahaan yang punya profit yang sustainable. Karena kalau dia tidak melakukan praktek-praktek yang fair, baik terhadap pegawainya, terhadap manajemen, ataupun terhadap lingkungannya, pasti ditinggal, nggak akan lama. Serve all stakeholders, kemudian be ethical within society. Ini masalah etis sangat penting, sangat sensitif, karena kalau masalah etis tadi kita udah bicara ada 7 masalah etis di dalam CSR. Ini di sini ditekankan lagi. Ini yang dilakukan oleh purpose driven companies. Kemudian delight your customer. Ini kelihatannya udah pada mahir dan hampir semua bisnis mau tidak mau kita harus bahkan ada istilah customer adalah raja dan bahkan mengedukasi mengarahkan customer. Next. Apa sih manfaatnya dari kita mengadopsi, kita menerapkan purpose driven companies? Kalau lihat judulnya kan beyond profit. Bukan hanya profit yang didapat. Tadi penelitian Deloitte, kemudian beberapa penelitian, nanti bisa kita lihat nih.
kalau perusahaan menerapkan purpose driven. Yang pertama, bahwa build a strong corporate culture. Ini corporate culture penting sekali. Apa itu corporate culture? Corporate culture adalah perilaku yang ada di dalam satu perusahaan. Jadi behaviornya pegawai itu merupakan behavior di dalam perusahaan itu. Corporate culture kan dibentuk di dalam dan berdasarkan norma. Norma itu biasanya dituangkan di dalam SOP, aturan-aturan perusahaan, yang sehingga perusahaan itu setiap pegawai masuk ke dalam situ, ya sudah menjadi satu komunitas tersendiri, satu keluarga tersendiri. Nah, perusahaan yang punya culture yang bagus, pasti sustainability-nya juga bagus. Kemudian improve financial performance. Ini nanti ada datanya nih. Deloitte juga udah bilang, kalau perusahaan yang menerapkan ini, pasti financial performance-nya bagus, begitu. Ini ada yang bilang naik sampai 4 kali, ada juga penelitian lain di dalam industri tertentu naik sampai 40 kali. Kemudian derive industrial change. Ini semua orang bicara perubahan, tapi tidak mudah untuk mengajak orang pegawai untuk berubah. Sederhana saja, mulai dari kalau kita ingat misalnya ini zaman IT nih, sistem otomatisasi di dalam perusahaan itu tidak mudah. Tapi dengan ini akan memudahkan kalau kita menerapkan ini. Ini akan mendorong pegawai semuanya untuk selalu ingin berubah untuk perbaikan. Act to protect the future. Ini benefitnya dari purpose driven company karena clear, kemudian dia distated dengan baik bagaimana perusahaan ini concern mengelola dampaknya, bagaimana perusahaan ini concern terhadap suppliernya, terhadap pelanggannya, ini pasti akan punya dampak terhadap proteksi terhadap masa depan. Next. Ini juga masih, ini dari penelitian Conferry ini, tahun 2016 sudah jauh-jauh. Kalau Deloitte baru 2021. Ini annual growth rate-nya itu 3 kali bahwa perusahaan yang menerapkan driven activities. Kemudian pasti mendapatkan tempat di hati pelanggannya. Pelanggannya pasti suka, pasti seneng, karena jelas sekali nih target tujuan dari perusahaan. Jadi brandnya clear gitu, purpose. Jadi purpose driven companies itu punya branding terhadap perusahaan itu kuat sekali. Jadi ini kalau info brand bisa melakukan ini, kemudian bikin video looping tentang purpose driven companies di Indonesia yang brandingnya kuat, itu bagus banget. Dan dijelasin apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Ini pasti kampus-kampus di sharing ke kampus akan seneng banget nih. Advantage when beyond profit. Ini tadi sesuai dengan judulnya. Jadi kalau kita sudah menerapkan ini, manfaatnya bukan hanya profit. Kenapa? Ini misalnya manfaatnya yang jelas, employment generation and retention-nya itu. Kemudian positive impact on the broader society. Tadi juga dijelaskan, itu akan meng-attract pekerja-pekerja milenial, generasi Y, generasi Z, generasi milenial dan generasi Z. Kemudian win over the customer. Nah, ini beyond dari profit, bukan sekedar profit saja, tapi bagaimana memenangkan hati customer. Kalau perusahaan itu ada di kepala pelanggan, itu profit aja sih udah naik. Bayangin 3 kali, bisa melebihi dari itu. Gitu. Next. Nah, ini juga masih beberapa penelitian nih. EY, Beacon Institute tahun 2017 bilang bahwa purpose driven organisasi performs better in times of volatility. Jadi dalam keadaan volatilitas, dalam keadaan ketidaktentuan, apakah terjadi masalah resesi ekonomi ataupun pandemi, perusahaan-perusahaan yang menerapkan purpose driven companies ini akan bagus kinerjanya dibanding perusahaan yang lain. Kemudian ini juga dari CEO dari Zappos bilang apa? Involving employees with value and meaning serve as path to happiness and growth. Jadi kebahagiaan
employee, jadi kalau misalnya dari penelitian, perusahaan mana yang pegawai-pegawainya happy kerja di tempat tersebut, itu dikatakan bahwa perusahaan tersebut menerapkan purpose driven companies. Kemudian ini 2018, 80% dari global C-suite managers business process requires a clear purpose which should always be beneficial for the masses. Ini bahwa balik lagi, ini pentingnya menerapkan clear message dari brand perusahaan yang kemudian diturunkan di dalam kebijakan-kebijakan dan strateginya itu menjadi krusial. Dan keinginan bahwa dari 80% managers di dunia itu bilang seperti itu. Kemudian 70% millennials would like to work in organization which committed to the local community and social work. Ini penelitian, tadi juga sudah disebutkan di penelitian dari Deloitte, termasuk penelitian terakhir 2021 oleh Deloitte. Ini masih paralel, jadi masih konsisten. Next. Nah, ini financial performance. Kalau bisnis, CEO salah satu jadi concernnya adalah bottom line. Nah, ini bottom line-nya, ini kalau dilihat, ini 42%. With proposed statement by perform the mean of organization. Ini akan menarik sekali nih. Kalau misalnya info brand membuat satu penelitian di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, yang punya brand kuat, yang dapat award, berapa sih dia punya dampaknya terhadap financial performance dibanding yang lain yang tidak punya branding yang kuat gitu. Dan visi misi atau purpose-nya yang kuat. Branding kuat diterjemahkan di dalam di internal dan di eksternal perusahaan. Next. Tips bagaimana tipsnya untuk mengintegrasi purpose driven within the organisasi. Jadi bagaimana tipsnya untuk mengintegrasikan tentang purpose driven di dalam satu organisasi. Yang pertama pasti visi. Jadi kalau kita sudah punya, kita yakini brandnya ini bagus, brandnya kuat, akan diterima. Kemudian yang kedua adalah share. Ini visinya harus di-share. Di-share ke semuanya. Yang pertama kali di-share adalah ke pegawai, kemudian pegawainya buying in, kemudian investor buying in, di-share juga kepada pelanggannya. Kemudian integrate visi into organization daily activities. Ini yang paling penting. Kemudian yang tadi daily activities apa? Visinya itu dituangkan dalam bentuk SOP-nya, terus kemudian ukuran-ukuran capaian kinerja dan sebagainya. Kemudian set goals, share the company purpose with the public and key stakeholders. Jadi balik lagi intinya sharing. Bagaimana brand yang kuat itu adalah brand yang bisa diterjemahkan dan difahami oleh pegawai, manajemen, kemudian shareholders, dan pelanggan. Intinya itu. Next. Nah, ini bagaimana kita goal convergent dari company dengan kaitan dengan SDGs nih. Misalnya, ini kan tadi bicara nih, ada CSR spending nih, yang tadi dalam penelitiannya impact, kemudian donation value. Nah, kemudian dilihat nih, misi dan objektif dari company. Kemudian ada tugas Sustainable Development Goals. Ada SDGs yang harus dilakukan. Dilihat nih, apa sih kalau kita lihat nih misinya dari perusahaan, kemudian tanggung jawab SDGs yang ingin kita capai di dalam perusahaan. Nah, nanti dicari titik tengahnya. Misalnya gitu, purpose driven activities-nya apa nantinya? Healthcare, rural infrastructure, education, environment, women empowerment. Tentunya ini purpose driven activities-nya dalam setiap perusahaan pasti berbeda sesuai dengan jenis industri atau services-nya dan juga sesuai dengan branding yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Next, saya kira ini terakhir paparan saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat bisa sedikit bermakna buat teman-teman semua. Dan memang harapan saya terhadap terhadap info brand nih,
dan Transco. Kalau misalnya branding yang kuat diterjemahkan tadi itu akan menarik sekali. Itu akan menjadi bahan acuan buat teman-teman di kampus, teman-teman saya yang ngajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani Motik atas seminarnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani Motik bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya bagi para peraih penghargaan Top Corporate Award, Top Executive Award, dan Top Corporate Social Responsibility of the Year 2023.